terhadap yang jahat, dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik, dan ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Amin, saudara. Hal yang sering yang Tuhan ingatkan di ayat ini bahwa untuk menjaga lidah terhadap yang jahat, menjauhi yang jahat, melakukan yang baik, mencari dan berusaha mendapatkan perdamaian. Kalau kita mengerjakan hal-hal seperti ini di tengah-tengah kantor kita, di tengah-tengah perusahaan, di tengah-tengah marketplace, dunia kerja, di mana kita sebagai seorang profesional, saya percaya bahwa orang Kristen, orang percaya, anak Tuhan, murid Tuhan, kita dipanggil Tuhan buat membawa kasih dan membawa damai. Kita agennya kasih dan agennya damai. Jadi ucapan lidah kita, mulut kita, bibir kita harus juga mempermuliakan Bapa, memuliakan Tuhan. Kalau kita bicaranya kasar, kita suka sumpah serapah, kita suka kata-kata yang kasar, kita suka memaki, kita suka bicara-bicara dengan mulut yang kotor, kita suka gosipin, kita suka bicarain hal-hal yang jelek orang lain. Saya percaya bahwa orang-orang nggak akan lihat ada kebaikan dalam hidup kita. Orang-orang nggak akan lihat bahwa kita ini agen yang membawa kasih dan damai. Ya, saya perhatikan di tempat kerja saya aja sebagai seorang profesional, dua-duanya leader, dua-duanya pemimpin, dua-duanya ada di bagian yang berbeda tentunya. Ya, mereka bertanggung jawab masing-masing dengan bagian mereka. Ya, mereka sebetulnya dua orang yang baik, yang membela perusahaan, yang bertanggung jawab, yang betul-betul bekerja yang terbaik. Tapi karena hal-hal dalam perkataan tidak dijaga lidahnya, dalam hal komunikasi, dalam hal mereka berbicara, dalam hal mereka membangun hubungan, ada kata-kata yang mungkin keluar, yang tidak baik tentunya, dan itu yang akan membuat keributan, akan membuat kekacauan, akan membuat ketidakdamaian terjadi, perselisihan. Dan yang lebih lagi, yang malu-maluin, saudara? Yang saya lihat bahwa mereka dua-duanya leader. Ya, yang satu takut akan Tuhan sebenarnya, yang satunya orang dunia, orang yang nggak kenal Yesus kan. Nah, dua-duanya leader, tapi satu kali mereka berdebat, mereka berselisih dan mereka saling memaki dan lain sebagainya. Akhirnya yang mendamaikan itu owner-nya, pemimpin dari perusahaan ini, salah satu pemilik dari perusahaan ini. Bayangkan saudara, ya, saya sampai ikut malu karena itu anak Tuhan loh, ya kan, berantem sama orang dunia, leader juga di perusahaan. Jangan kamu, 12 ayat 1 dan 2, jelas di sana dikata, berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga engkau bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana kehendak Allah dan mana yang bukan. Ya kan? Kalau kita renungkan firman Tuhan setiap hari, dan kita dipimpin oleh Roh Tuhan, Roh Kudus ada dalam hidup kita, Yesus ada sebagai kekuatan yang tinggal dalam hidup kita. Saya percaya kalau kita tinggal di dalam Kristus dan melekat kepada Dia, dan Dia ada di dalam kita, saya percaya kita dimampukan oleh Tuhan untuk menjadi agennya kasih dan agennya damai, yang membawa kasih dan damai, bukan malah pertengkaran atau perselisihan yang akhirnya mempermalukan nama Tuhan, ya kan? Dan saya percaya bahwa firman Allah dengan jelas berkata bahwa lidah dan bibirlah yang menentukan masa depan seseorang untuk menjadi untuk menjadi lebih baik, dan membuat seseorang bisa melihat hari-harinya menjadi baik. Seperti firman Tuhan tadi, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat. Ya, saya percaya kok kita semua adalah anak-anak Tuhan yang nggak suka menjelek-jelekan orang, nggak suka bicara tentang kejelekan orang. Saya percaya kita anak-anak Tuhan menjaga lidah kita, karena Tuhan yang mengendaki untuk kita mengendalikannya, mengaturnya, sesuai dengan perkataan firman Tuhan. Saya percaya kok,
Kalau firman Tuhan katakan bahwa di dalam Amsal pasal 18 ayat 21 yang saya tulis bunyinya seperti ini, ya, hidup dan mati dikuasai lidah. Amin. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ayat ini jelas sekali yang mengatakan bahwa hidup dan mati kita akan bukan ditentukan oleh yang lain, saudara, tetapi ditentukan oleh lidah kita. Yang setuju katakan amin. Ya, halo. Ya, kalau kita sebagai gereja, sebagai eklesia yang sudah dipanggil keluar dari kegelapan, masuk dalam terang yang ajaib, untuk menyatakan Tuhan, menyatakan kebaikan Tuhan, untuk menyatakan kasih Tuhan, untuk menyatakan kemurahan Tuhan, untuk menyatakan kerajaan Allah. Saya percaya bila mana saudara dan saya dicaci, dimaki, dihina mungkin, ya, saya dan saudara nggak akan terpancing, saudara. Ya, mungkin bisa aja kita gagal, kita salah, kita jatuh, bisa dong, kita berdosa, bisa. Karena tubuh kita masih terdiri dari daging, betul? Ya, tapi Rasul Petrus pun mengalami hal yang sama loh. Sampai orang-orang nggak respect sama Rasul Petrus. Padahal dia murid Tuhan loh. Yang digembalakan dan dimuridkan secara pribadi oleh Tuhan Yesus sendiri selama 3,5 tahun. Tapi hasilnya, dia menyangkal Yesus. Dia menyangkal, bahkan dia katakan bahwa dia tidak mengenal Yesus sebagai gurunya, sebagai Tuhannya. Bahkan dia sumpah serapah loh, kalau dilihat dari teks aslinya. Ya, dari bahasa itu sumpah serapah loh. Kata-kata yang nggak pantas dari seorang murid, kata-kata yang nggak pantas dari keluar dari perkataan yang dari seorang rasul, dari seorang muridnya Tuhan. Saya percaya bahwa Anda dan saya harus menjaga lidah, amin, terhadap yang jahat, dan bibir terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ya, Petrus pun mencoba mentipu banyak orang, mencoba untuk berdusta, mencoba untuk membohongi orang lain, dan mengatakan, bukan, dia bukan guruku, dia bukan Tuhan, dia bukan, aku tidak kenal dia, siapa dia? Padahal orang-orang kenal dengan benar, dengan baik. Dan melihat bahwa Petrus bersama-sama dengan Yesus ketika Yesus berkhotbah di atas bukit, ketika Yesus mengajar, ketika Yesus bersama murid-muridnya. Saya percaya ada orang-orang yang sudah kenal Petrus bahwa dia murid Tuhan, tapi dia bisa menyangkalinya. Dia bisa mengatakan dengan ucapan-ucapan yang menipu, ucapan-ucapan yang berbohong, dusta. Dan orang nggak respect bahwa dia adalah seorang murid Tuhan yang mau berani bayar harga, yang mau mati untuk Tuhannya. Orang nggak lagi respect. Kenapa? Karena attitude, perilaku, sikap, ucapan daripada Rasul Petrus sendiri. Dia, oleh karena itu, saya dan saudara bisa memilih apakah kita mau melakukan yang baik atau mau melakukan yang jahat. Keputusannya ada di tangan kita. Kita mau berkata benar atau berkata yang sebaliknya. Ucapan-ucapan yang menipu, dusta, atau kebohongan. Itu yang membuat orang dunia nggak respect sama kita. Mereka lebih respect, mereka lebih menghormati Yesus, mereka lebih kenal Yesus dengan, kalau Yesus saya percaya, kalau kamu orang Kristen saya tidak percaya, iya kan? Saya nggak diberkati melalui kamu, tapi saya diberkati melalui Yesus. Itu yang Muhammad Gandhi katakan loh, iya kan? Saya nggak tertarik sama agamamu Kristen, saya lebih tertarik sama Yesusmu. Apa yang Yesus buat, dia lebih tertarik sama Yesus, tapi dia nggak tertarik sama orang-orang Kristen karena perbuatannya. Halo? Oke, saya masih punya waktu ya. Saya bacakan yang poin yang kedua. Ya, tadi kita katakan bahwa masa depan kita ada di bibir kita, ada di perkataan kita, ada di lidah kita, ada di mulut kita. Yang kedua adalah jangan meniru yang jahat atau buruk, tapi ikutilah yang baik. Ini pesan Tuhan yang kedua buat teman-teman semua, dan saya bacakan di dalam bahasa Indonesia, bahasa Indonesia masa kini ya. Ya, saudara mungkin terjemahan baru, tapi saya bahasa Indonesia masa kini. 3 Yohanes 1 ayat 11, saudaraku yang tercinta, janganlah meniru apa yang buruk atau jahat, tapi tirulah apa yang baik. Halo? Orang yang berbuat baik
baik adalah milik Allah dan orang yang berbuat jahat belum mengenal Allah. Ya, dalam versinya yang mudah dibaca AMD 3 Yohanes 1:11 katakan, saudaraku yang terkasih, jangan mengikuti yang jahat, ikutilah yang baik. Orang yang berbuat baik berasal dari Allah dan orang yang berbuat jahat tidak pernah mengenal Allah. Saya percaya saudara dan saya adalah murid-murid Tuhan yang percaya, yang kenal akan janji Allah, dan saya percaya bahwa orang yang berbuat baik adalah milik Allah. Saudara dan saya adalah milik Allah. Setuju, katakan amin. Ya, kalau saya dan saudara pilih untuk berbuat yang jahat, berbuat yang tidak benar, berbuat yang buruk, berarti saudara dan saya bukannya milik Allah. Berarti saudara adalah orang-orang yang berbuat jahat, yang belum mengenal Allah, termasuk saya. Tapi kalau kita berbuat baik, berarti kita berasal dari Allah loh. Ya, karena kita mengerjakan kebaikan, kita mengerjakan kebenaran. Tapi sebaliknya, kalau kita berbuat jahat, berarti kita tidak pernah mengenal Allah. Saya dan teman-teman semua, rekan-rekan semuanya, adalah orang-orang yang mengenal Yesus secara pribadi. Orang-orang yang mengalami Tuhan secara pribadi. Saya percaya, jangan meniru yang jahat atau buruk, ikutilah yang baik. Tuhan tidak mau kita serupa dengan dunia ini. Namun Tuhan mau kita menjadi garam dan terang buat sekitar kita. Ya, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita semua loh, agar kita tidak mudah untuk meniru hal-hal yang jahat, hal-hal yang buruk yang ada di sekitar kita. Saya percaya mengikut Yesus nggak mudah loh, ya kan? Karena kita harus menyangkal diri. Ya, menyangkal diri itu menyangkal keinginan daging kita untuk menjadi serupa dengan Kristus loh, bukan serupa dengan dunia. Ya kan? Bayangin menyangkal diri dari hal-hal yang membuat saudara dan saya belajar mengerti bahwa goalnya adalah serupa dengan Kristus. Tujuan hidup saudara bukan untuk menjadi kaya. Nggak salah dengan kaya, tapi saya percaya tujuan hidup kita untuk serupa dengan Kristus. Itu goalnya. Iya kan? Kalau kita berhasil menyangkal diri kita dari hal-hal yang membuat kita menjadi serupa dengan Kristus, saya percaya bahwa, ada kekuatan Tuhan dalam hidupmu. Ya kan? Kita mengerti hidup saya dan saudara. Kalau Yesus ada di dalam dirimu dan engkau milik Kristus, engkau milik saudara dan saya, menceritakan kebaikan Tuhan. Harusnya hidup saudara dan saya menceritakan kemuliaan Tuhan. Harusnya hidup saudara dan saya percaya kok, kekuatan Tuhan ada di dalam diri setiap orang percaya atau murid Tuhan. Ya, jadi kita pasti Tuhan mampukan untuk menolak yang jahat dan buruk. Ya, saya percaya Tuhan tetap memberikan kesempatan dan waktu buat kita untuk bertobat setiap harinya. Tobat terus-menerus. Karena kita dan saudara menyadari bahwa, saya dan teman-teman semua adalah orang-orang yang menyadari bahwa kita ini orang-orang yang dikasihi Tuhan loh. Kita ini orang-orang yang sangat dicintai Tuhan. Kita ini orang-orang yang sudah ditebus loh dengan darah yang mahal. Kita ini orang-orang yang sudah dipanggil keluar loh dari kegelapan untuk masuk dalam terang yang ajaib. Kita ini eklesia loh untuk mencerminkan kemuliaan Allah, untuk menyatakan kebaikan Tuhan. Ya, semuanya karena kasih Tuhan yang besar. Semuanya karena kemurahan Tuhan yang luar biasa. Semuanya karena belas kasihan Tuhan. Semuanya karena Dia Bapa yang baik, yang punya hati yang besar, jiwa yang besar, yang akan menuntun saudara dan saya menjadi pribadi yang terus bertumbuh di dalam keserupaan akan Kristus. Saya percaya Dia Bapa yang setia. Dia akan tunggu kita. Dia akan tuntun kita. Dia akan lembutkan hati kita untuk kita menyadari bahwa kasih Tuhan begitu besar buat saya. Saya sangat dicintai oleh Tuhan. Saya harus melakukan hal-hal yang baik.
bukan hal yang buruk. Karena Kristus sudah tinggal dalam hidup saya. Karena dia tinggal dalam hidup saya, Yesus sudah mengerjakan kebenaran dalam hidup saudara dan saya. Dan saya percaya, karena kekuatan Tuhan itulah yang akan membuat saudara dan saya mengerjakan hidup, mengerjakan kebenaran dalam hidup saudara. Tetap tinggal di dalam rencana Tuhan. Tetap mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Karena saudara dan saya menghormati Tuhan. Saya tutup dengan satu perumpamaan di dalam Injil. Ya, waktu saya minta waktu 5 menit lagi. Di dalam Injil ada perumpamaan tentang gandum dan ilalang, betul? Gandum menyimbolkan orang-orang yang baik. Sedangkan ilalang menyimbolkan orang-orang yang jahat. Saudara tahu di daerah Galilea, tumbuhan semacam ilalang yang daunnya hampir sama dengan daun gandum. Saudara. Sama loh daunnya. Tetapi bulir-bulirnya, bulir ilalang itu sangat berlainan, teman-teman, dari bulirnya gandum. Dan orang baru dapat membedakan ya antara ilalang dan gandum ketika kedua-duanya apa saudara memulai berbulir, ya kan? Agar tumbuhan gandum itu dapat dengan baik, harusnya ilalang itu dicabut dan dibuang. Namun dalam perumpamaan untuk memakai perumpamaan tersebut, selama kita masih tinggal di dunia, kita menyadari bahwa firman Allah, firman Tuhan ditaburkan di dunia ini. Betul? Firmankan oleh murid-murid Tuhan, anak-anak Tuhan. Ya. Dan sementara itu pun, ya kan, berusaha untuk menggagalkannya. Makanya nggak aneh kalau ada anak-anak Tuhan yang tidak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan yang baik, tidak punya relasi dengan Tuhan yang baik, tidak renungan firman Tuhan, tidak hidupi firman Tuhan, tidak bersekutu pribadi dengan Tuhan, dan mudah jatuh dalam godaan atau dosa, atau keinginan daging, atau jatuh dalam dosa tertentu, itu karena si jahat hendak menghancurkannya. Kalau ada anak-anak Tuhan jatuh, saudara, itu perbuatan si jahat yang mau menghancurkannya, melalui keinginan daging mereka, melalui keangkuhan hidup mereka, melalui keegoan mereka. Ya. Tapi saya percaya selama firman Tuhan masih ditaburkan di dunia ini, kebaikan akan terus bersama-sama. Dan kebaikan akan terus bersama-sama dengan kejahatan. Ya. Bahkan dalam rentang waktu yang panjang, Tuhan beri kesempatan loh buat saudara dan saya untuk tetap bertekun di dalam kebaikan. Untuk tetap ada di dalam rencana Tuhan. Ya. Saudara dan saya bukan anak-anak Tuhan yang mau menggagalkan rencana Bapa atas kehidupan kita. No. Saya percaya saudara dan saya adalah anak-anak yang selalu rindu untuk menggenapi rencana Bapa terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara dan saya mau mengakhiri hidup kita, finishing well, untuk menggenapi seluruh kehendak Bapa dalam kehidupan kita, dalam rentang waktu tertentu. Ya, tetap hidup di dalam kebenaran. Ada satu kesaksian seorang anak Tuhan. Dia berusia 50 tahun ini, saudara, tahun ini. Dan saya melayani kebaktian penghiburannya. Dia termasuk gadum, saudara. Nah, sebagai orang yang ada di dalam dunia usaha. Tapi anak-anaknya juga semua terjun dalam usahanya dan dibantu. Tapi dia masih meluangkan waktunya untuk pekerjaan-pekerjaan yang baik. Dia tetap melayani Tuhan sebagai seorang pendoa, sebagai orang yang mengunjungi orang-orang sakit di rumah sakit, mengunjungi orang-orang sakit di tempat mereka di rumah mereka, maksud saya. Ya, kunjungin, doain, luar biasa, sampaikan Injil, sampaikan kebenaran firman Tuhan. Wow, itu ibu rumah tangga loh. Walaupun bulan Agustus kemarin
dipanggil Tuhan lewat sakit jantung, lewat diabetes, tapi saya melihat bahwa dia mengakhiri hidupnya dengan baik. Dia tetap melihara imannya dengan baik. Dia mengerjakan kebenaran sampai akhir hidupnya. Saya percaya dia gandum. Dari bulir-bulirnya, dia gandum yang bertumbuh dengan baik. Karena saya melihat kebaikan ada dalam hidupnya. Selalu sukacita. Selalu ketika saya melayani di kebaktian penghiburan, dia selalu ada di sana. Bersama dengan teman-temannya, core mungkin, memperhatikan, ya, berdoa. Dan saya lihat banyak kebaikan yang dia tabur. Saya percaya dia mengakhiri hidupnya dengan melakukan kehendak Bapa. Karena dia tahu persis panggilan Tuhan atas hidupnya. Dia menjadi pendoa. Dia mendoakan orang sakit supaya sembuh. Dia mengunjungi orang yang sakit. Dan dia ada di tempat rumah duka ketika dia menemani orang yang berduka. Saya percaya Tuhan pakai dia dengan waktu yang singkat untuk menyatakan kasih Tuhan dan kebaikan Tuhan. Dan saudara bisa pilih lewat lidahmu, lewat bibirmu, saudara bisa memberkati banyak orang. Ya, lewat yang poin yang kedua tadi apa? Ikutilah yang baik, ya. Turuti keteladanan Yesus dengan tidak meniru yang jahat atau buruk, tapi ikutilah yang baik. Yesus menjadi teladan buat kita semua. Dan saya percaya bahwa ketika kita mengetahui bahwa masa depan kita ada di bibir kita, ada di mulut kita, ada di lidah kita, ada di perkataan kita. Itu merupakan sikap, perilaku, attitude yang akan menentukan masa depan kita. Semua kita akan mengalami hari-hari yang baik ke depan di tengah masa pandemi ini. Buktinya Tuhan pelihara kita semua dari bulan Maret sampai bulan September ini untuk kita tetap sehat, untuk kita tetap dipelihara oleh Tuhan, untuk kita tetap bisa bekerja sampai hari ini di Suritek, di Polamas, di tempat kerja saya. Kita masih bisa bekerja dengan baik. Kita masih diberikan kesempatan buat Tuhan untuk menikmati berkat Tuhan, untuk menikmati hari-hari yang baik bersama dengan Tuhan. Saya percaya kok. Apakah harta, karir, uang, gelar, dan hal-hal materi lainnya tidak berguna? Berguna, tetapi bukan menjadi jaminan atau faktor penentu masa depan seseorang untuk menjadi lebih baik. Harta, karir, uang, gelar, nggak bisa diandalkan. Walaupun berguna. Uang berguna, gelar berguna, tapi ya tidak menentukan pribadi dalam keserupaan akan Kristus. Oleh karena itu, hari ini saya akhiri. Terima kasih buat waktunya yang beberapa menit yang saya bisa pakai. 2 pesan Tuhan buat teman-teman di dalam komunitas Suritek atau Polamas dan Polamas. Masa depanmu ada di dalam bibirmu. Amin. Dan yang kedua, poin yang kedua tadi, katakan bahwa jangan meniru yang jahat atau buruk, ikutilah yang baik. Saya percaya saudara dan saya mengikuti keteladanan Yesus Kristus. Dan dia teladan yang sempurna, dia teladan yang baik. Saya percaya kalau dia tinggal dalam hidupmu, saudara dan saya akan mengerjakan kebenaran dan menghidupi kebenaran. Dan hidup kita akan menceritakan kasih Tuhan dan kebaikan Tuhan dan kemuliaan Tuhan. Dan orang-orang dunia akan mengenal kita lewat buah yang kita hasilkan. Buah yang mana yang kita hasilkan? Buah yang baik atau buah yang jahat? Yang akan dinikmati oleh banyak orang. Yang akan membawa orang-orang untuk mengenal Yesus dan percaya kepada Yesus. Itu tugas saudara dan saya. Itu kehendak Tuhan buat saudara dan saya untuk kita bisa mengakhiri kehidupan kita di satu hari nanti. Sampai akhir hidup kita bisa menyelesaikan kehendak Bapa. Dan kehendak Bapa diwujudkan dan digedapi dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Saya berdoa ya. Bapa di surga, berkati teman-temanku Tuhan, hamba-hambamu dan mereka, sebaik yang ada di Suritek maupun ada di Polamas. Tuhan, Engkau menyertai mereka dengan sehingga mereka bisa
melakukan apa yang baik dan mengikuti dan menuruti apa yang baik yang tentunya akan menjadikan mereka. Dan kami percaya Tuhan yang besar tim dalam setiap bidang, setiap bagian, setiap departemen. Mereka bisa mengerjakan. Dan apapun yang mereka kerjakan dengan segenap hati mereka. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Terima kasih Bapak, berkati semua pemilik saham, pemegang saham, direksi dari PT Suritek dan Polamas, supaya sungguh Tuhan, di tengah-tengah masa pandemik ini, Tuhan tetap berkati. Ada berkat Tuhan, baik dalam order lokal maupun order ekspor. Baik mutu produknya, Tuhan berkati. Baik item corangnya, Tuhan berkati. Buat setiap pemilik perusahaan, setiap owner, pemegang saham, direktur Tuhan, perusahaan Suritek dan Polamas boleh bertahan dan tetap bertahan di tengah-tengah masa pandemi ini. Karena ada kuasa Tuhan yang menyertai timnya. Ada anak-anak Tuhan yang luar biasa yang mengandalkan Tuhan di tengah-tengah kesusahan, di tengah-tengah kesesakan, di tengah-tengah kesukaran ini. Terima kasih Bapak, kami tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek hidup kami. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Yang percaya mengasihi Tuhan sama-sama katakan, amin. Selamat siang, Tuhan Yesus berkati semuanya. Sorry agak mulur, nggak apa-apa ya. Ya, senang sekali loh bisa ketemu sama bapak-bapak semua, ibu-ibu semua, teman-teman semua. Terima kasih buat waktunya. Tuhan Yesus berkati ya. Hanya 2 pesan Tuhan aja yang kita mau lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Terima kasih, Pak. Iya. Terima kasih. Apakah sudah selesai? Udah. Sudah selesai ya? Iya. Boleh nanya nggak, suaranya jelas nggak, Pak? Jelas, Pak. Cuman tadi kadang... Jelas, Pak. Kayaknya internet saya sih itu. Oh gitu ya, Pak ya? Cuman jelas sih keseluruhannya mah. Jelas ya. Poinnya jelas, Pak ya? Iya, yang ada 2 poin itu. Ya, jelas ya, Pak ya. 2 poin itu ya, Pak ya. Oke, kalau gitu, thank you banget. Kita sama-sama jadi belajar untuk jadi pelaku firman Tuhan ini, Pak. Ya, Tuhan Yesus berkati, Pak ya. Maju terus, Pak. Semakin bertumbuh dalam Tuhan. Ya, thank you ya. God bless you ya. God bless you. Ya. Ya, Pak. Oh iya, terima kasih. Tuhan berkati Ibu ya. Tuhan berkati semuanya ibu-ibu. Ya. Sorry, saya nggak pakai masker nih. Ya. Karena sendirian di ruangan, jadi nggak pakai masker nggak apa-apa. Karena sendirian. Ya. Semuanya baik ya. Semuanya sehat ya. Semuanya baik, sehat ya. Ya, semuanya baik, semuanya sehat ya, luar biasa. Oke. Thank you ya. Thank you, Pak. Saya boleh keluar ya, thank you. Boleh, makasih, Pak. Ya, oke, makasih ya. Ya, atau mau ada pengumuman? Iya, pilihannya ke Bawi mana ya? Ya, buat semua yang udah datang, kita bakal 2 minggu lagi tetap Zoom online dan selamat beraktivitas kembali. Tuhan berkati. Tuhan berkati.